udah pernah bilang ya tentang resolusi 2021. Nah sekarang bagaimana peran itu sendiri? Bisa saya gambarkan gini, kan di YouTube sih banyak sekali yang bertanya, apa sih fungsi surat puasa? Sebenarnya surat puasa itu ada satu fungsi kebaikan. Kebaikan untuk siapa? Kebaikan untuk kita semua. Kebaikan untuk saya, kebaikan untuk sahabat, kebaikan untuk semua anak cucu kita. Kenapa bisa saya jelaskan kayak gitu? Karena di surat puasa itu jelas tertulis kalau yang berhak menangani kasus sahabat itu adalah lembaga hukum intra. Kenapa demikian? Karena kami ingin mencari kreditur yang sudah baik, menekan sahabat-sahabat kreditur yang sewenang-wenangnya ya, seenak-enaknya kata. Masya Allah, tadi saya barusan dapat video kiriman dari teman saya yang kebetulan dia juga kerja di kreditur. Itu bahasanya astagfirullah, sangat kasar. Saya juga merasakan, pasti teman-teman semua ngerasain kayak gitu ya. Nah, ini ada pengalaman menarik bagaimana takutnya sahabat kita saat ditekan sama kreditur. Nanti kita bahas ya. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Adi dari Surabaya. Adi, takutnya dengan tekanan kreditur itu seperti apa ya Pak? Ya tekanannya dari telepon terus datang ke rumah dan mau ke kantor itu menurut saya yang barusan berhadapan dengan itu sangat takut sekali. Takutnya seperti apa Pak? Takut apakah sampai gimana, sampai membuat kita tidak nyaman? Takutnya Cara kita kerja juga nggak nyaman, telepon terus takut didatengin kan. Kalau didatengin ke kantor kan seakan-akan kita ini kan terlihat buruk sekali dengan teman-teman kantor. Dan kalau ke rumah juga, di keluarga saya juga nggak pernah ada yang berhubungan dengan kartu kredit dan KTA. Nah baru saya ini yang berhubungan keluarga di rumah juga kaget dan ketakutan karena belum pernah berhadapan dengan istri. Iya. Nah setelah ketemu Intra ini, alhamdulillah sih mungkin perasaan lebih tenang karena itu tadi sudah ada pegangan surat puasa juga, dan mungkin bertemu dengan teman-teman yang satu frekuensi. Jadinya seakan-akan kita itu punya teman baru lagi. tadi suka bantu Pak Masudi ya di grup. Kenapa banyak yang membantu sahabat itu? Kenapa? Karena kan banyak di sini iya. banyak ya. Iya, Umi. Agak takut dulu sama dia kolektor atau gimana? Kalau dibilang takut sebenarnya Umi. Setiap hari itu ya karena apa ya? Saya juga baru pertama kali seperti ini gitu. Cuma alhamdulillah kadarullahnya saya ditemukan dengan orang-orang seperti Umi, seperti Emak juga gitu kan. Terus dengan Pak Masudi juga yang apa ya, yang setiap kalau saya WA jam berapapun tuh diangkat, dibalas, direspon, dan responnya itu cepat gitu. Seolah-olah bukan seperti kita sama klien yang bisnisnya gitu ya, jadi kita kayak saudara gitu, anak gitu. Iya, jadi kita nggak ngerasa sendiri gitu. Bahkan banyak dari teman di grup itu malah ada yang curhatnya ke saya gitu. Jadi kita merasa kita saling mendoakan, saling menguatkan gitu. Insya Allah kalau kita benar-benar tobat, kita jalan di jalannya Allah, insya Allah mudah-mudahkan semuanya gitu nih. Karena kenapa? Karena kita kan punya Allah. Iya. Punya Allah yang maha kuat. Benar. Punya Allah yang maha kaya. Ya kan? Punya Allah yang maha kaya. Punya Allah yang maha mempunyai solusi. Iya. Saya suka membanggakan sama admin saya satu. Iya. Admin Ginzan. Admin saya ini dia meninggalkan benar-benar totalitas, meninggalkan aktivitas warung, punya warung. Itu dia meninggalkan keluarganya kan untuk Intra. Dia sampai itu handphonenya beberapa biji itu untuk menangani debt collector. Kira-kira bisa apa sih keajaiban Allah yang sudah diperoleh Intra selama ini? Keajaibannya sangat banyak, tapi bukan hanya sekedar materi ya. Yang utama ketenangan jiwa, maksudnya ketenangan pikiran. Dimana dulu saya juga merasakan ketakutan, merasakan tertekan, merasakan malu yang utama gitu kan.
seolah-olah nggak ada teman, takut kehilangan teman juga. Pokoknya takut, malu, dua kata, takut, malu. Dan ternyata itu saya balik, takut untuk jadi bahagia, malu pun jadi bahagia. Takutnya jadi kita balik untuk bantu orang, malunya juga kita balik untuk bantu orang. Dan ternyata berbalik keberkahan untuk saya. Kayak tiba-tiba saya punya usaha, di mana usaha saya itu tidak pernah saya nggak kebayang gimana caranya saya usaha, tiba-tiba dapat tempat usaha dari hibahan dari kakak saya yang dia udah nggak bisa dagang, akhirnya dikasih tempat usaha. Buat modal usahanya bagaimana, kita akhirnya ketemu lagi jalannya. Itu benar-benar niatnya berhenti, saya nggak mau utang, saya nggak mau cari duit pinjaman lagi, adanya duit segitu ya segitu saya kembangkan, ternyata lebih barokah. Satu. Kedua, semakin banyak nih sahabat-sahabat intra yang bergabung dan semakin banyak lagi butuh pertolongan saya. Saya harus totalitas, saya janji harus totalitas, tapi saya punya usaha yang baru saya rintis. Saya ingat usaha ini karena Allah, membantu umat pun karena Allah. Akhirnya saya lebih memilih membantu umat banyak, saya tinggalkan usaha saya. Ternyata omset usaha saya setelah saya tinggalkan sama saya tunggu lebih banyak saya tinggalkan gitu loh. Lebih banyak saya tinggalkan karena saya ternyata membantu orang lebih banyak. Padahal menurut saya sih bukan membantu, saya lebih senang untuk membuat mereka lebih ceria, mengembalikan keceriaan mereka, mengembalikan ketenangan mereka, sehingga mereka berpikirnya bisa lebih ternyata hutang tuh emang wajib dibayar, gak usah takut. Selama kita masih punya niat bayar hutang, kita bisa hadapin. Dan bukannya kita minta kepada orang, berharap kepada manusia atau berharap kepada perusahaan, tapi kita minta sama Allah. Ya Allah, saya berniat untuk berhenti riba, saya bertobat riba, saya ingin mau bayar hutang, niat saya ingin melunaskan hutang saya. Coba tunjukkan itu, kirim itu sama Allah, kirim, Allahu Akbar, kirim. Itu akan turun keajaiban itu ya, seperti kayak hutang lunas gitu kan. Usaha juga lancar, jadi terus-terusan aja ditimpa kesenangan gitu ya teman. Jangan sampai lupa juga, balik juga kesenangan itu kita bantu lagi senengin orang biar kita dapat senang terus gitu. Jadi untuk sahabat-sahabat intra, kalau kita belum seperti pesan Kepri Tuan Bali, kalau kita punya masalah banyak, masalah besar, kita bantu saudara kita dulu. Masalah saudara-saudara kita dulu, sekecil apapun kita bantu dulu. Insya Allah masalah besar kita itu akan lama-kelamaan itu akan terselesaikan kalau kita membantu orang seperti itu nih. Sesuatu dengan kebaikan, karena keyakinan saya akan keajaiban itu. Kenapa? Wah, alhamdulillah. Jadi dengan kita makin banyak wakaf dan sedekah, berarti kan keajaiban Allah itu benar-benar sangat terasa, gitu kan? Makanya saya minta, saya tarik dari sahabat-sahabat untuk pendaftaran itu wakaf dan sedekah, gitu. Nah, karena tadi itu Bunda sudah merasakan keajaiban, saya merasakan keajaiban, dan banyak sahabat-sahabat yang lain merasakan keajaiban. Nah, sekarang saya butuh lagi bantuan dari sahabat-sahabat semua. Resolusi itu. Kenapa? Kita jadikan semua itu menjadi suatu magnet. Kita jadikan surat kuasa jadi magnet untuk menjadi perubahan untuk semua orang. Namanya resolusi kan itu satu revolusi, itu ada satu perubahan, ya kan? Perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan rasa, itu kita jadikan perubahan. Kita revolusi diri kita melalui surat puasa itu. Nah, perannya itu bagaimana? Jadi nanti surat puasa itu diinfokan ke keluarga, diinfokan ke kantor. Jadi kami ini nanti akan membuat revolusinya itu tidak hanya surat puasa yang Bapak dapatkan. Nanti Bapak juga akan dapatkan selembar email. Email kita minta perusahaan tempat Bapak bekerja bahwa Bapak ada klien kami. Kami juga minta bantuan dari perusahaan Bapak untuk mentaati surat puasa ini, di mana Bapak sudah mempuasakan kepada kami sesuai dengan hukum yang sudah berlaku di negara Indonesia, gitu kan? Itu juga dengan ibu, kita akan minta supaya suami ibu mendukung ibu. Itu akan email akan kami sampaikan pada itu seperti itu. Jadi pada saat misalnya ada kredit Telkom ke perusahaan, bisa dialihkan semuanya ke kami. Coba bayangin ya, kalau semuanya mereka melakukan hal-hal tersebut
kami akan menjadi debt creditor, kita akan menjadi debt creditor. Jadi kita akan menjadi debt creditor. Kenapa? Apa yang dilakukan debt collector kita akan lakukan. Iya. Kita tidak, tapi kita tidak mau membuat mereka malu, tapi kita membuat mereka rasa Sadar bahagia. gitu ya, Kita Mia. memberikan mereka kesadaran. Karena tadi menyampaikan satu ayat, Allah akan menjadi kewajiban kita sebagai Iya. seorang muslim. Dan mungkin si debt collector itu adalah seorang muslim. Kita Iya. menyampaikan ayat kepada mereka, mudah-mudahan hidayah Allah itu turun, mereka Iya. akan jadi sahabat. Iya. Karena ini sudah terjadi juga di pengalaman kita di beberapa perusahaan pinjol. Mereka semua menjadi sahabat kita. Iya. Itu dan masya Allah ya. Kalau kita bergerak karena Allah, semuanya akan dengan terasa akan mudah. Ya nggak sahabat. Itu jadi apapun yang lakukanlah karena Allah. Begitupun tersenyumlah karena Allah. Kalau sahabat sekarang melihat YouTube ini, saya minta sahabat tersenyum, ungkapkan bahagia. Saya pun mendoakan kepada sahabat semua, semoga Allah muliakan dan bahagiakan. Salam sukses Indonesia tanpa riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bitches change, yeah, I like I ain't all this. Get in money, nigga, that my man.